Nah, mengapa para ulama kita ini di dalam beragama mengikuti atau mengharuskan sistem bermadzhab? Karena apa? Kita ini di dalam memahami ajaran agama nggak boleh dipahami sendiri. Setiap ajaran agama kita harus punya guru, dan gurunya punya guru, gurunya punya guru, terus dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, hubungan antara murid dengan guru itu terjaga melalui sistem bermadzhab. Kalau nggak bermadzhab nggak bisa. Jadi dari dulu memang bermadzhab, nggak bisa bermadzhab. Apa anti mazhab tuh nggak bisa. Karena ajaran kita, ajaran agama kita ini melalui sanad, sanadnya jelas, dan sanad itu benar-benar dijaga melalui sistem yang namanya mazhab. Itu dalam ketiga pilar. Nah, ini masing-masing pilar ini menghadapi tantangan. Fikih Syafi'i menghadapi tantangan. Siapa tantangan fikih Syafi'i? Orang-orang anti mazhab. Orang anti mazhab itu siapa? Wahabi, ya Wahabi atau Salafi. Itu anti mazhab. Mereka biasanya propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu hanya propaganda. Mengapa propaganda? Mereka agak serius belajar Al-Quran dan hadis. Gak serius. Para ulama mazhab, para ulama mazhab Syafi'i itu ahli tafsir, ahli hadis. Sudah ahli tafsir, ahli hadis, masa ajaran kita gak ada dasarnya Al-Quran dan hadis? Kan gak masuk akal. Ulama-ulama kita, jangankan ulama-ulama yang dulu ya, ulama yang belakangan 100 tahun yang lalu, Syekh Nawawi Banten itu punya kitab tafsir, Marah Labid, punya tafsir terkenal dengan tafsir Munir. Kira-kira kalau bisa mengarang kitab tafsir, dan tafsir beliau itu level internasional, dicetak di Mesir, dicetak di mana-mana kajian, kira-kira beliau gak ahli tafsir? Apa berani mengajak Syekh Nawawi Banten kembali pada Quran dan hadis? Ayo Syekh, loh kok diajak kembali? Ini sudah ahli tafsir. Ulama-ulama mazhab itu ya ahli tafsir, ahli hadis. Jangan diajak kepada Al-Quran dan hadis, itu memang bidangnya mereka. Yang ngajak ini yang perlu dicurigai. Mengapa perlu dicurigai? Ini mengapa mengajak kembali Quran? Ada di mana orang ini? Kok ngajak kembali? Berarti ini ada di luar Al-Quran dan hadis. Buktinya apa? Ngajak balik terus dan nggak pernah sampai. Dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana sih sejarah mazhab? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkaranya lebih mudah. Para sahabat kalau ada permasalahan tinggal tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah sumber dalil. Nabi adalah sumber hukum. Nabi sendiri dalil. Sehingga kalau mereka bertanya, Nabi langsung menjawab, ya. Tentu tidak perlu bertanya apa dalilnya Nabi, enggak perlu karena Nabi sendiri adalah dalil, ya. Kemudian demikianlah kehidupan para sahabat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian para sahabat mereka masing-masing adalah seperti imam mazhab, ya. Kemudian datang zaman tabi'in yang juga ilmu masih tersebar, ya. Masing-masing tabi'in juga banyak ulama dan masing-masing adalah imam mazhab kalau kita mau bicara secara sederhana, karena masing-masing adalah orang alim, ya. Masing-masing orang alim. Masyarakat juga mudah, mereka kalau ada masalah mereka bertanya kepada seorang alim yang mereka temui, ya. Tanya kepada sahabat ini, kebetulan ketemu dengan sahabat yang sana, tanya sahabat yang sana. Kebetulan ketemu sahabat yang C, tanya sahabat yang C. Kebetulan ketemu sahabat yang D, tanya kepada sahabat yang D. Karena semua sahabat adalah orang-orang alim. Demikian juga tabi'in. Kalau mereka ketemu dengan seorang alim dari tabi'in, mereka tanya, ya. Tidak ada kemudian berkelompok, kemudian menuju pada satu imam tabi'in tertentu. Ya, ini tidak ada di zaman para salaf, ya. Sampai kemudian muncullah para imam mazhab yang tersohor. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian disusul oleh Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Dan itu di zaman tabi'in, ya. Kemudian selanjutnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Inilah 4
imam madhab yang terkenal. Sungguhnya di zaman mereka ada orang-orang top juga yang ilmu mereka setara dengan imam-imam ini. Seperti Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai, ya, dan yang lain-lainnya ya. Yang mereka juga adalah ulama-ulama besar di zamannya ya. Ulama-ulama besar di zamannya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain dari selain 4 mazhab ini, murid-murid mereka tidak melanjutkan ilmu mereka. Berbeda dengan 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka mereka memiliki murid-murid yang berjuang untuk memperjuangkan, meneruskan ajaran guru-guru mereka. Maka berkembang, jadilah mazhab-mazhab berdasarkan 4 mazhab tersebut. Dan tidak pernah salah seorang pun dari 4 imam mazhab terus mengatakan jadikanlah aku imam mazhab, kita bikin geng mazhab. Ini enggak pernah. Mazhab tersebut terjadi dengan natural ya. Ilmu dikembangkan, kemudian tersebar sehingga kemudian mereka berjalan di atas misalnya ajaran Imam Syafi'i, maka semakin banyak muridnya maka disebut dengan mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai imam mazhab. Tidak pernah. Bahkan Imam Malik yang masyhur mengatakan, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Semua orang boleh diambil perkataannya yang boleh ditolak illa sahib hadzal qabr, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan demikian ya. Sehingga beliau melarang untuk bertaklid kepada beliau. Akan tapi dengan berjalannya waktu, murid-muridnya mengembangkan ilmunya sampai akhirnya muncullah namanya mazhab Maliki. Demikian juga perihal dengan mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Hambali. Maka sejak abad keempat mulai marak dengan mazhab ya. Hampir orang-orang pada bermazhab hingga saat ini rata-rata ulama mereka bermadhab ini secara umum. Dan tentunya bermadhab adalah perkara yang baik ya. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seorang belajar madhab, maka ilmu tersebut, terutama ilmu fikih, pembicaraan kita maksudnya adalah masalah fikih ya, bukan masalah akidah atau usuluddin, tapi kita bicara tentang masalah fikih. Ketika kita masuk pada madhab tertentu, misalnya madhab Abu Hanifah, maka ilmu tersebut sudah lama kemudian diatur dengan sedemikian rupa, baik usul fikihnya, baik ilmu fikihnya, baik al-qawaid al-fiqhiyahnya ya, dan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan mazhab tersebut, dan buku-bukunya banyak ya, sehingga seperti suatu disiplin ilmu tersendiri berdasarkan mazhab Abu Hanifah ya. Karena sudah ratusan tahun ya, bahkan lebih dari 1000 tahun, ratusan tahun, sampai mereka sudah menyusun dengan rapi dari generasi-generasi berikutnya. Demikian juga kalau kita pergi ke mazhab Maliki. Imam Malik memiliki misalnya Muwatta Imam Malik, kemudian ada Al-Mudawwanah, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, kemudian menyusun suatu disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu Islam, ilmu fikih Islami berdasarkan mazhab Imam Malik ya. Di situ banyak ahli-ahli fikihnya, kemudian mereka nyusun usul fikih menurut mazhab Maliki, fikih menurut mazhab Maliki, aqwaid fiqhiyah menurut mazhab Maliki, kemudian banyak hal ya yang berkaitan dengan mazhab Maliki, dan dari generasi ke generasi saling mendukung, menjadi kokohlah ilmu di atas mazhab Maliki. Demikian juga mazhab Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i sebagaimana orang kita jelaskan spektakuler membuat kitab Ar-Risalah, kemudian kitab kemudian berkembanglah mazhab Syafi'i. Dari generasi ke generasi semakin banyak ulamanya yang kemudian mengatur ilmu tersebut dengan sedemikian rapinya ya. Sehingga kalau orang ingin belajar Islam lewat mazhab Syafi'i mudah, bagi dari buku yang paling ringan, yang paling mudah, kemudian semakin berat, semakin kemudian khilaf, bahkan khilaf dalam mazhab sendiri. Ternyata dalam mazhab satu mazhab ada beberapa pendapat, mungkin 3 pendapat, 4 pendapat dalam satu mazhab. Demikian juga sama halnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad maka memiliki murid-murid yang luar biasa yang kemudian mengatur fikih Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara rapi ya. Yang kita maksudkan dengan misalnya suatu mazhab, misalnya saya mengatakan mazhab Syafi'i, bukan berarti semua yang dikerjakan adalah fatwa Imam Syafi'i, tidak. Al-Imam Syafi'i fatwanya terbatas ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tetapi setelah Imam Syafi'i muncul murid-muridnya yang kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan baru yang Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya, tapi mereka kemudian berfatwa semirip dengan kaidah yang dipasang oleh Imam Syafi'i. Ya. Mereka berfatwa berdasarkan konsekuensi usul atau kaidah yang diletakkan Imam Syafi'i. Ya.
ketika fatwa tersebut meskipun bukan fatwa Imam Syafi'i langsung rahimahullahu taala, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah dan usul yang diletakkan Imam Syafi'i, maka dimasukkan dalam mazhab Syafi'i. Makanya terkadang ada khilaf di dalam mazhab tersebut, secara dalam satu mazhab terkadang khilaf ya. Demikian juga halnya dengan misalnya mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tidak semua permasalahan berarti harus ada perkataan Imam Ahmad atau harus ada perkataan Imam Malik. Terkadang bukan perkataan Imam Ahmad atau Imam Malik, tapi perkataan murid-muridnya atau perkataan ulama yang belakangan, yang mereka berfatwa sesuai dengan kaidah usul yang telah diletakkan oleh para imam tersebut. Inilah kelebihan dari 4 mazhab tersebut ya. Saya sebutkan tadi ada ulama-ulama lain yang tidak berkembang, tidak dilanjutkan ilmu mereka oleh murid-muridnya, seperti saya katakan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr dan Zufar dan yang lainnya. Mereka juga sebenarnya punya ilmu yang setara dengan para imam mazhab ya. Tetapi karena tidak dilanjutkan maka tidak berkembang ilmu-ilmu mereka. Tetapi perkataan-perkataan mereka sering dinukil dalam buku-buku fikih klasik yang menjelaskan khilaf secara panjang lebar. Mereka sering menukil pendapat Ats-Tsauri, pendapat Al-Auza'i, pendapat Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya. Mereka nukil ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin meneliti pendapat-pendapat dari ulama selain dari 4 mazhab ini, rata-rata tidak semua, tapi rata-rata pendapat-pendapat mereka akan kembali kepada 4 mazhab. Karena dalam satu mazhab saja, satu permasalahan terkadang 3 pendapat dalam satu mazhab. Belum khilaf antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Dalam satu mazhab aja terkadang ada beberapa pendapat ya. Dan itu berlaku pada semua mazhab ya. Baik mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Malik maupun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Terkadang satu permasalahan dalam mazhab sini ada 3 pendapat, 4 pendapat. Makanya terkadang dikatakan ini qaul yang mu'tamad, ini pendapat yang dipilih. Ternyata sebelumnya ada khilaf-khilaf juga di kalangan para ulama mazhab dalam mazhab sendiri. Sehingga satu mazhab saja pendapatnya terkadang banyak ya. Karenanya dikatakan bahwasanya pendapat ulama-ulama lain seperti Ats-Tsauri atau Al-Auza'i atau Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya rata-rata juga berada di salah satu dari 4 mazhab tersebut. Dari sini kita dapati mayoritas ulama mereka bermazhab. Mayoritas ulama mereka bermazhab ya. Sering di belakangnya Hambali atau Syafi'i atau Hanafi atau Maliki rata-rata ya, karena mereka belajar fikih dengan metode mazhab yang tersebar di negeri mereka dan itu mempermudah seorang belajar Islam ya, seorang belajar Islam. Tetapi apakah wajib kita bermazhab? Jawabannya tidak, sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama ya, tidak wajib untuk bermazhab. Yang wajib adalah seorang menjalankan agama dengan dalil. Tapi kalau ada seorang bermazhab ya, tidak mengapa ya. Yang dilarang cuma jangan taklid, itu saja. Jangan taklid. Kalau sudah taklid terjadi fanatik, maka rentan terjadi pertikaian ya. Berpegang teguh dengan pendapatnya ya. Kemudian yang tidak sesuai maka ribut. Kemudian saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, dan ini yang tidak kita inginkan.